Hai guys, welcome to the third episode of TNT Podcast. Masih dengan host yang sama dengan gue Hansen. And I'm Kenichi. Untuk di podcast kali ini kita akan membahas sesuatu yang lumayan dekat nih relate dengan gue dan Kenny sebetulnya. Dimana kita akan membahas tentang gimana sih pengalaman atau kehidupan yang kita jalanin pas dulu kita sama-sama kuliah pas di Singapura. Karena bisa gue rasa nih gua dan Kenny punya pengalaman dan cerita yang beda-beda nih. Kita punya pikiran yang berbeda, kita punya kegiatan berbeda, dan kita akan membahas di podcast kali ini. Oke, gua start dulu deh. Gua kemarin pas kita mau bahas tentang ini kan, menurut gue ini seru banget karena gue jadi coba untuk flashback juga kan. Apa sih yang gue lakukan dulu gitu kan. Dan itu sudah cukup lama loh. Gua start mulai ke Singapura itu di 2014 akhir, kayak kurang lebih di bulan September kan, which is udah 6 tahun yang lalu. Gue sampai kayak kalau inget-inget sendiri tuh kayak gila, gue antara gue udah makin tua atau gue Waktu berlalu dengan cepat ya. Betul, apalagi dengan kondisi COVID kayak gini kan, kita semakin merasa tahun ini aja udah mau selesai gitu. Gue kayaknya kita kurang lebih dong berarti ya. Gue bulan Juli 2014 if I'm not mistaken. Oke. Berarti kurang lebih bisnis 2-3 bulan lah ya. Tapi Iya. Kondisinya waktu itu kita punya kehidupan masing-masing gitu kan. Iya. Nggak kenal sama sekali gitu. Kita kenalnya agak late gitu kan. Kalau dulu gue awal pindah ke Singapura itu plannya tuh nggak gitu mateng. Kenapa? Karena sebetulnya pas gue pindah ke Singapura, gue tuh belum lulus dari SMA gue sebetulnya. Jadi gue cuma lulus sampai kelas 2 SMA, and then gue tahu di kampus kita ini sama kan, di Kaplan itu bisa namanya kita masuk tapi nggak perlu ijazah SMA gitu kan, cuma butuh nilai raport plus kita ambil IELTS gitu kan. Ya udah, kemudian gue coba aja iseng kan, gue ambil IELTS, gue pakai nilai raport gue, kita berhasil gitu kan. Awal masuk 2014 starting dari foundation ya kan, karena kan nggak ada ijazah SMA, and then baru masuk ke diploma ya kan, masuk diploma baru masuk ke degree gitu. Lumayan panjang, tetapi sebetulnya bisa lebih efektif kan kayaknya kalau dibandingkan nunggu sampai ijazah keluar gitu. Kalau lu sendiri dulu awalnya gimana kan? Gue sama kayak lu. Gue sama kayak lu. Soalnya gue dari waktu itu juga gue udah keluar dari rumah itu sejak gue SMP kelas 2. Gue udah keluar rumah dari SMP kelas 2. Gue pindah ke Jakarta itu SMA kelas 1 gitulah. Kelas 1, kelas 2 gitu. Kelas 1 emang. Nah, itu gue masuk international school. Gue pas pindah ke Kaplan itu pas gue selesai kelas 2 SMA. Nah, kayak kalau lu ambil IELTS dan lain-lain. Gue kebetulan karena international school, sebenarnya I'm required to do IELTS. Cuma at the time karena international school, jadi gue coba minta exception gitu loh. IELTS waktu itu berapa sih bayarnya untuk dapat skornya? Untuk minimum skornya untuk bisa masuk? Bukan harga pembayarannya. Wah, kalau pembayaran gue nggak inget deh berapa biaya untuk gue ambil IELTS, gue tes, les sampai gue ini, gue nggak inget sih berapa, gue nggak inget. Nah itu kan waktu itu harus les, harus siapin juga, terus juga ada testingnya itu juga bayar. Betul. Kan, seinget gue kan. Nah gue pikir udahlah, gue soalnya juga masuk international school kan, siapa tahu bisa dapat exception. Dapat dong, cuma disuruh waktu itu kerjain essay satu, I think around 500 words or so, 500 words. Gue kerjain, udah siap. Habis itu gue langsung masuk. Gue juga masuknya foundation karena pikir kan, cepet banget nih 2 bulan. Ini bakal ngehemat waktu banget, ya kan? Dan foundation waktu itu kita belajarnya is very easy, right? Kayak tentang mathematics, critical thinking, apa lagi? Sama satu lagi kayak English, was it? English ya, English. 3 itu doang. Itu doang, benar. Dan itu pun mathematicsnya itu mathematics yang levelnya itu enggak, it's not, kalau gue personally waktu itu rasa mathematicsnya enggak susah sama sekali. Mathematicsnya yang kayak udah kita pelajarin juga, tetapi di Singapura kayak itu suatu hal yang menjadi dasar untuk lu baru lulus
lu mau ke kuliah lu bisa menguasai ini, padahal sebenarnya itu udah kita belajarin sebelumnya dari SMP SMA kayaknya udah belajarin itu. Lucu juga makanya pas gue tahu segampang simpel itu. Waktu itu gue rasa gampang banget itu karena gini ya, gue bahkan kelas matematika gue sambil main FIFA loh sama temen gue. Saking santainya gurunya juga santai banget, tapi juga dia tahu kalau misalnya kita udah bisa dapat nilai bagus gitu loh. Kalau zaman gue dulu pas kelas matematiknya itu kan itu pelajaran bisa gue bukannya apa ya, itu gampang banget sebenarnya gitu kan. Itu cuma kayak gue ingat banget dulu ada satu soalnya kayak misalnya 2x sama dengan 10, x-nya sama dengan berapa, 10 bagi 2 gitu. Ya kan, bener kan, itu simpel banget. Algebranya itu semua gampang-gampang. Iya, yang benar-benar basic banget kan. Bahkan gue inget banget dulu kayak kan gurunya, gue nggak tahu nih gurunya kenapa kayak anak SMP gitu kan. Ada yang tahu jawabannya, tahu angkat tangannya gitu kan. Nah gue kan mikir orang nggak ada yang, mungkin gue nggak tahu mereka nggak antara malas atau bingung. Ya udah, jadi setiap kalau ada yang nanya, gue coba kayak ya, gue tahu jawabannya berapa gini-gini. Terus kayak kok kayaknya nih orang pinter banget gitu. Terus gue kayak mikir, ini mah bukan yang pinter nih mah, nggak, dalam hati gue yang gampang gitu mah, ini mah udah pernah belajar gitu kan. Jadi kayak lucu aja sih. Kayaknya kita bukan masuk bracket yang benci matematika ya berarti ya. Iya, lumayan lah ya, udah terbiasa lah ya. Terus kan itu cuma 2 bulan ya kan. Iya, cuma 2 bulan. Itu cuma 2 bulan. After that kita pindah ke diploma. Diplomanya lu di sama. Ambil major apa ya dulu? Oh, waktu itu gue ambil diploma in IT. Diploma in IT. Yeah. Wah, itu udah beda kelas. Kalau gue mah diploma in apa ya finance. Dulu ya? Enggak, belum. Finance itu business administration. Itu juga gara-gara kayak dulu namanya masih baru awal-awal kan ya. Udah nggak lulus SMA ya kan. Kondisi cuma 2 bulan ya nyantai. Pas desain diploma maunya apa? Carinya general aja kali ya. Business administration gitu kan. Itu kayak masih bisa. Nanti S1-nya masih bisa. Lu mau menjurus lebih general. Lebih general kan. Terus ya udah, akhirnya gue pas itu pun juga gue dihasut sama teman-teman gue, udah sini aja kita bareng-barengan gitu. Ingat namanya kita orang Indo di tempat di negara orang ya kan, nggak kenal banyak orang, ada teman-teman Indo yang bisa dibilang kan kayaknya tuh masuk nih satu pemikiran, satu tongkrongan lah kasarnya gitu kan. Ya udah akhirnya gue masuk ke diploma business administration itu kan. Dan itu emang gampang banget sih. Lu pas gue nggak tahu kalau di IT. Pas foundation ada teman Indo ya? Ada teman Indo gue itu dulu cuma berapa orang ya? 4 orang. 3, gila, gue kelas sama gue 4. Kelas foundation gue sama sekali gak ada orang Indo loh. Mungkin ada, cuma mungkin nggak gue nggak tahu sama sekali. Gue malah lebih sering hangout sama orang Singapura, terus orang Malay was it ya. Yeah. Malay, Singaporean, terus ada Chinese juga. Atau mungkin lo nggak tahu, kadang orang Indonya kalau cuma ternyata misalnya lo ada 1 orang nih, ternyata ada 1 lagi yang dia kira dia ada orang Indo, atau mungkin dia tahu nih lo orang Indo, tapi dia nggak mau kayak kayaknya nggak aja gitu. I suspect no one knows that I'm Indo. Nah itu ya dong, lu mikir lu Indo sendiri, mungkin tuh orang juga mikir gue orang Indo sendiri, gue aja gitu kan. Emang lucu sih, karena mungkin masih awal-awal kan, masih nggak seterbiasa itu kan. Terus diploma in IT, lu dulu diploma udah ada ketemu teman Indo tapi? Diploma in IT ada gue ketemu, dan lu pasti kenal. Ini mungkin teman gereja lu juga kali, teman satu gereja, Andri kan? Andri ya, Andri satu gereja kan? Enggak ya? Enggak satu gereja sih, cuman lebih kayak pernah ikut satu perkumpulan yang bareng, dan setelah itu kan main futsal juga ya kan. Akhirnya kita main futsal bareng juga. Shout out to Andri ya. Andri harus nonton podcast ini, kita bahas lo deh. Andri, tapi gue masih sering ngobrol sih sama dia sampai sekarang juga sih. Cuma emang udah gak pernah main futsal bareng udah. Aduh, masa-masa futsal ya itu pas masa-masa kita berdua nggak gini lah. Nah kalau ada foto-foto dulu yang bagus boleh lah dikasih ya. Ntar gue snapin kayak foto-foto lama kita ya. Sama yang baru gitu kan, biar kelihatan banget bedanya kan. Tapi untungnya lu dulu udah diploma IT ada teman ya. Biasanya kan kalau IT kan satu pasti kebanyakan cowok ya kan.
Iya. Pasti kan bosan banget lah gitu kan. Kedua, belum tentu banyak orang Indo yang mau masuk. Surprisingly ya, diploma in IT itu juga banyak banget tuh cewek dan lain-lain. Gue rasa emang this field udah makin lama bagus lah, kayak makin ada diversity juga. Dan gue rasa ya si Indonya kurang banget loh untuk IT loh. Diploma in IT waktu itu gue rasa dikit banget orang Indo. Mungkin ada, cuma gue nggak tahu. Kayak kalau dari gue mungkin bisa dihitung tangan gitu lah. Nah, benar-benar. Jadi tapi udah orang Indonya dikit ya kan. Tapi gue mikir deh kalau IT misalnya nih, kalau buat orang yang mau ngambil IT, kira-kira nanti untuk bekerja itu bisa kemana aja sih gitu. Misalnya kan apakah jadi bukan teknisi ya, kalau IT kan kayaknya software atau gue nggak ngerti lah gitu. Tapi Gini sih ya, sebenarnya banyak nggak sih yang bisa diambil nanti pas bekerja? gini sih ya, gue emang pas pergi ke Singapura, pertama itu udah ngincar-ngincar itu IT gitu. Nah, kebetulan yang foundationnya singkat, terus juga ada program IT, ada program degree-nya juga ada IT gitu. Gue rasa cuma ada Kaplan. Karena Kaplan dibanding yang lain foundation cuma 2 bulan loh. Yang lain 8 bulan kan. Benar ya. Itu juga gue kaget sih pas gue dengar semua orang ininya lebih lama. Nah, dari situ ini gue cuma kasih bayangan aja ya, karena I'm not a really, gue suka IT, gue suka technology and all that. Cuma in terms of the technical part of it, mungkin gue nggak gimana jago lah ya. Gue nggak gimana jago. Diploma in IT was easy. Diploma in IT was quite okay for me. Masih bisa keep up, masih bisa kayak belajar tentang apa sih, Java programming gitu, itu masih oke dikit. Cuma begitu masuk ke degree, ke S1-nya itu step up-nya jauh banget menurut gua. Memang diploma mungkin lebih ke basic-nya juga kali ya, basic dan masih lebih general kan. Yeah. Soalnya sama kayak punya gua, diploma kan diploma in business administration BA kan. Itu karena business administration jadi itu masih belajarnya cukup banyak gitu. Lu masih dapat base accounting, lu masih dapat econs, lu masih dapat finance-nya juga masih dapat, dan masih dapat yang kayak critical thinking-nya, maksudnya yang secara general kan. Jadinya lu gak terlalu spesifik. Memang setelah gue masuk ke degree, akhirnya kan gue ngambil yang lebih spesifik kan. Gue ambil di finance and banking, gitu kan. Tapi agak sayang juga, kenapa? Pas gue diploma, gue nggak ambil yang khusus in finance gitu loh. Karena kalau gue bisa ambil yang satu jurusan, yang satu landasannya lebih tebel kan enak. Kalau gue misalnya udah bisa di diploma in finance, gue pindah ke finance pasti lebih gampang. Iya, benar. Sedangkan kalau mungkin kalau IT beda, mungkin lu diploma lu belajar IT cukup dalam base dasarnya, pas lu penjurusan pun masih lebih banyak lagi yang harus lu pelajari. Iya, itu sih yang gue sayangin sih sebenarnya, karena mungkin ya ini mungkin dari sisi gue doang. Karena gue rasa diploma itu harusnya pelan-pelan mempersiapkan kita untuk yang degree-nya. Tapi for me, I think it's ya kayak datar gitu loh. Kayak pelajarannya itu semua masih gampang dimengerti. Bagus, cuma nggak ada step up-nya itu, kita kaget gitu loh. Begitu masuk S1 itu langsung, ini kok beda banget ya. Kayak kita kalau belajar di diploma itu paling belajar tentang kayak if and kayak basic programming, kayak words gitulah ya. Tapi begitu sampai masuk ke degree, wah, gue udah pusing sendiri. Makanya for those that didn't know me, kayak gue switch dari computer science, a degree in computer science and management and business management, ke single major ke business management doang. Jadi I dropped the computer science. Karena terlalu rumit ya. Memang tapi itu satu hal yang seru juga. Jadi kenapa di Kaplan itu lu ambil degree-nya di Murdoch University, kan sama kan ya? Yeah. Nah, Murdoch University ini juga kenapa dulu gue ambil kan? Karena dia bisa provide yang namanya kan double major. Jadi pas kayaknya emang diharuskan dong. Diharuskan loh itu. Setahu gue untuk international student diharuskan untuk ambil double major. Tapi maksud gue dibandingkan S1 yang lain kan, kampus yang lain kan mereka nggak provide double major. Iya. Ya kan. Itu yang dulu gue mau ambil kan. Jadi pas gue lihat, gue lagi pilih
Murdoch ini adalah satu-satunya kampus yang partnernya Kaplan itu yang bisa provide kita double major. Jadi pas kita lulus, anggapannya kita bisa lulus dengan 2 major gitu loh. Gitu kan. Jadi gue kan finance and banking. Jadi orang tahu oh nih orang bisa di finance dan bisa di banking. Jadi gue nggak perlu di banking. Betul, ada 2 specialty. Jadi itu yang menjadi advantage juga sih. Jadi gue cukup senang sih dengan apa yang gue ambil untungnya. But just to clarify ya, ini bukan double degree ya, double major. Jadi degree major. Tetap kayak misalnya kalau lu banking and finance berarti kan bachelor in commerce ya. Gue waktu itu kalau misalnya masih ambil bachelor in computer science and management, gue masih masuknya bachelor of science in computer science and business management. Jadi masih degree-nya masih 1 doang. Kalau misalnya double degree beda cerita kan. Yeah. Bachelor in science and bachelor in business. Kalau misalnya double degree. Iya, berarti at least lumayan lah double major. Jadi lu bisa walaupun lu lulus dari gue commerce doang, tetapi gue bisa di 2 ini kan. Oke, terus juga kan lu starting diploma. Diploma buat lu berarti belum sulit dong ya, belum gitu banyak kesulitan sebetulnya. Diploma kayaknya gue masih bawa agak nyantai deh. Nah, diploma jujur gue kayaknya masih bawa nyantai. Bawa nyantai kan. Gue juga diploma gue tuh santai banget gitu kan. Waktu itu diplomanya cuma 8 bulan, right? Cuma 8 bulan, 8 modul. Terus kelasnya pun juga cuma 2 atau 3 jam. Nah, kan lu nyantai nih ya. Gue mau tahu deh, lu kalau pas selama diploma nih kan nyantai, kelas gak terlalu banyak. Lu sibuk ngapain diploma? Like for me, sisa-sisa. Gue pindah Singapura itu with a bunch of my friends kayak dari Jakarta, kayak Andre Arno, shout out ya, ada Arno, Didi gitu kan. Emang kita kenalnya itu pas kita emang banyak hangout itu pas masa-masa diploma. Diploma itu kayak lebih banyak bersosialisasi bareng mereka gitu loh. Karena emang waktunya lebih free kan. Gue datang ke rumah mereka. Waktu itu masih bisa olahraga, masih bisa berenang, masih bisa main-main lah ya. I think kalau dibilang pas diploma itu gue banyakan ngapain ya? Banyakan sosialisasi sih, banyakan hangout sama teman, cuma ngomong-ngomong, nyantai. Paling kayak sambil dulu kalau nggak tahu sampai sekarang masih ada nggak sih Left 4 Dead game ya? Oh iya. Gue tahu game itu tapi gue nggak main. Gue sempat diajakin tapi gue nggak paham lah gue begitu. Main itu Left 4 Dead 2. Gue inget banget itu masa-masa diploma, itu masa-masa yang gue seneng banget main itu Left 4 Dead 2 itu. Left 4 Dead 2 ya. Yang kalau main kalau nggak malam-malam terus gelap-gelapan makanya mainnya ramean gitu. Gue ingat waktu gue sempat ikut kalian main sekali sih waktu itu. Gue nggak tahu kalian kenapa, cuma gue tahu kayaknya seru banget tapi gue nggak ngerti gitu. Berarti anggapannya lo mengisi waktu di luar dari si belajar ini dengan lo bersosialisasi, melepas penat lah ya, lo main game segala macam. Iya, kalau lo gimana? Gue kurang lebih juga mirip sih. Jadi dulu gue teman yang dari diploma itu kan ada 4 orang ya. Nah, ini gue juga sebut aja deh, gue catat untuk mereka juga. Ada Konia, ada Philip Kenneth, ada Jenny sama Della gitu kan. Itu dulu sih seru banget. Jadi dulu mereka juga tipenya yang gitu. Jadi ya udah habis belajar selesai di kampus nih, pulang entah mau ngapain gitu kan. Kalau dulu Philip Kenneth sukanya main FIFA gitu kan. Dulu juga gue starting main FIFA tuh gara-gara ke tempat dia tuh, ya kan. Itu udah mulai tuh isi waktu luang pakai FIFA. Akhirnya kita dulu kan berdua dong nih, main FIFA, nongkrong di tempatnya gitu kan. Karena dia yang punya PS4-nya, gue ke tempat dia gitu kan. Nongkrong, lama-lama udah mulai nih, kayaknya berdua mulu gitu. Sedangkan teman kita kan ada yang cewek-cewek juga. Akhirnya gimana kita cari solusinya nih? Iseng waktu itu pulang kampus kan kelas gue kan pagi ya, dari jam 7 sampai 9 sampai jam 10 gitu. Terus kita jalan-jalan nih, kita Harbourfront gitu kan. Kita Harbourfront, abis itu iseng jalan-jalan sampai ke Universal Studio USS, ya kan. Tadi iseng mau jalan-jalan, mau jajan, mau foto-foto apa gitu kan. Tiba-tiba lihat dong di banner tempat pembelian tiketnya itu. Ada yang namanya dulu kalau gue nggak salah seasonal pass ya. Iya. Jadi di mana lu kalau misalnya punya student pass ya kan, untuk yang anak-anak yang masih kuliah gitu kan, lu bisa apply for seasonal pass itu masuk ke USS. Dulu bilang ada yang 6 bulan dan 12 bulan. Gue lupa yang seasonal pass harusnya 12 bulan. Gue lupa 12 harusnya 12. Ya kan? Gue lupa yang 6 bulan namanya apa. Akhirnya gue ambil 6 bulan. Itu lu bisa 6 bulan sepuasnya masuk USS, cuman bayar
$80 kalau gue nggak salah. $80 loh. Sedangkan Oh my tiket God. single kalau lu datang ke situ walk in ke tiket boxnya satu orang biasa tuh sekitar $75 kalau gue nggak salah. Terus gue langsung kayak God. $80. Malah itu unexpected kan. Lu gue datang. Bentar. Ini tapi tahun berapa? Jadi orang iya, juga lupa takutnya harganya naik loh. Ntar mereka ada ya, mungkin ekspektasi. harga naik kali ya. Kalian mesti cek dulu deh kalau nanti ada rencana ya. $80 itu 2015, 14, 15. Gue selesai itu 2015 awal. Akhirnya gue ambil 6 bulan. Gue ingat banget kayak Januari sampai Juni. Gue ambil 6 bulan dulu karena gue pikir gila, gue udah itu nggak bawa cash banyak gitu kan, nggak mempersiapkan budget untuk ini gitu kan. Dan ya udahlah, gue pikir kapan lagi $80 gitu. Udah singkat cerita udah belilah kita berempat nih, ya kan, udah beli berempat nih. Hari itu masuk sekalian nih. Pikir ya udahlah gitu kan, sekalian datang. Paling berapa kali sih 6 bulan gitu kan, dalam 6 bulan lo kalau sebulan sekali datang aja udah untung banget gitu. Lo bisa 6 kali datang $80 gitu. Dan lo tau apa yang terjadi saat diploma selama 8 bulan? Kasih USS tiap hari. Yes, hampir setiap hari. Itu di take notes ya. Jadi pas zaman dulu kelasnya kebanyakan kalau yang pagi, kan bosan tuh. Pasti kita udah bangun pagi, udah keluar, udah mandi. Terus selesai kelas, balik ke rumah sayang gitu kan. Akhirnya kita setiap ada kelas pagi, itu kita akan balik pulang langsung ke ISS sampai malam. Wah. Lu bayangin. Kegiatannya sangat berfaedah. Memanfaatkan peluang. Tapi itu seru sih. Harganya segitu ya? Iya, $80. Wow. 6 bulan. Dan gue datang seminggu dulu, gue rekor buat kalian yang mau, sebenarnya jangan ikutin sih. Jangan ikutin sih. Jadi gue 1 minggu itu kan kelas 5 hari. Gue pernah itu 4 hari ya. Hari biasanya itu berturut-turut ke USS. Gue sampai akhir-akhir itu gue udah sampai bosan mau ngapain ya saat lagi karena udah naikin hal yang sama. Tapi pas itu nggak termasuk USS Halloween punya HM kan, Halloween Horror Nights kan? Nggak Halloween nggak itu lagi. Itu ya. Ini cuman pure. Itu salah satu activities kita juga ya. Gue sih personally 4 tahun berturut-turut dari 2000 berarti 2016, 17, 18, 19. Ya. 16, 17, 18, 19. Gue 4 tahun berturut-turut pasti datang untuk Halloween Horror Nights. Lu 4 kali? Gue cuma berapa ya? Gue cuma 2 kali kayaknya deh. Soalnya gue udah keburu balik kan. Iya. Gak keburu ini kan. Tapi itu seru banget sih. Kalian yang ini spesifik yang ke Singapura ya. Kalau ada rencana nanti mau ke Singapura, kalau masih ada Halloween Horror Nights dan seasonal passnya masih murah, belilah udahlah. Nggak rugi beneran deh gue sih. Tapi this year jangan, ada nggak ya dengan COVID begini? This year punya Halloween Horror Nights? Itu dia kayaknya nggak ada deh. Gue rasa nggak ada deh. Tapi nggak tahu ya, soalnya di Singapura setahu gue kan case-nya udah nggak gitu. Iya udah separah di sini kan. Jadi should be okay sih. Diploma life itu enak banget sih, kegiatannya masih nyantai ya lah ya. Masih kita berdua masih punya kegiatan masing-masing, cari kepenatan. Dan coba kita moving ke S1 nih. S1 kan degree kita beda nih, tapi kita bisa kenal kan akhirnya kita baru kenal nih di satu titik kita baru bisa kenal satu sama lain nih. Sebenarnya gue kenal lu pas gue masih masa diploma tau, karena kan gue waktu itu setelah foundation diploma terus habis itu gue ada take a break dulu baru masuk diploma, baru masuk lagi gitu loh. Itu waktu itu gue masih, jadi gue akhirnya lebih lambat daripada lu karena gue take a break itu. Diploma, pas gue masa diploma, lu udah S1, kita ketemu di organisasi ya, di PPIS, Perkumpulan Pelajar Indonesia di sekolah di Kaplan. Di Kaplan punya. Yang di Kaplan punya ya. Itu Pelikan ya berarti kan ya. Dulu kan ya awalnya kan. Pelikan ya. Gue lupa sih, dulu aja gue masuk Pelikan aja tuh kayak gak tau gimana ceritanya bisa masuk coy. Tapi seru sih. Jadi pas dulu kan di kampus, namanya di kampus ya udah gitu-gitu aja. Satu kan gue juga dulu kebanyakan mainnya sama orang Indo gitu kan. Jadi gue gak terlalu banyak bergaul sama orang Singapura. Orang Singapura juga beda gitu sih rasanya sama gue pergaulannya. Terus akhirnya gue juga bingung nih mau ngapain, do something yang lain lah gitu kan, instead of cuman dulu kan main USS mulu udah selesai seasonal passnya udah gue gak perpanjang. Gue mau mencari
gue mau mencari kayak kegiatan lain yang baru gitu. Terus saat itu gue tau lah tentang si pelikan ini gitu. Si pelikan ini ternyata cocok banget sama gue. Kenapa? Karena isi orang Indo. Wah, itu gue banget gue butuh nih teman-teman orang Indo gitu kan. Ya sebenarnya it's a good and a bad thing gitu sih. At the same time kalau lu main sama orang Indo doang gitu kan. Tapi ya udah, at the end gue decide untuk tetap ikut join iseng-iseng dan ternyata masuk kan. Dulu kenapa lu nggak? Lu awal tahu pelikan dari mana kan? Gua tahu pelikan itu gara-gara Andre waktu itu ikut JCU punya Indo JCU ya, Indo JCU. Jadi karena dia waktu itu jadi presidium, jadi dia banyak cerita-cerita ke gua juga. Kayak it's quite fun ketemu sama kayak for us ya. Ini in my opinion, gua rasa kita banyak, kalau kita udah di negara orang gitu ya, kita pasti cari a sense of belonging. Kayak kita harus masuk ke satu komunitas yang kita rasa kayak di Indo gitu loh. Nah itu makanya gue rasa kayak dari Andre ngomong begitu, juga kayak ngomong-ngomong tentang Indo JCU dan lain-lain, gue juga rasa oh I need this. I need a network of friend yang emang ada rasa komunitasnya lah ya. Ada rasa komunitasnya. Nah itu gue dari situ, waktu itu gue baru tahu pelikan. Gue sebenarnya sebelum pas awal-awal masuk Kaplan pun gue udah tahu ada pelikan. Cuma waktu itu masih belum benar-benar siap lah ya. Anggapan gue masih belum benar-benar siap. Jadi pas gue udah around, was it May or June 2016, gue langsung kontak Anas waktu itu acting president, waktu itu dia sebagai presidennya. Iya, dia pelikan. Iya, presidennya. Gue nanya ke dia, gimana sign up buat pelikan ya, masuk ini ada membership atau ada komitinya atau gimana. Waktu itu emang pelikan kan sistemnya komiti gitu kan. Jadi waktu itu gue kontak, pas bulan Juni, ini pertama kali juga nih kita ketemuan nih. Gue sama Hansen ketemu gara-gara acara ini. Acara apa ya waktu itu namanya? Bapak-bapak ya? Bapak-bapak itu basically kayak acara untuk buka puasa bersama untuk orang Indo gitu kan. Iya. Namanya bapak-bapak. Dulu gue yang ini tuh, gue yang termasuk yang salah satu kan. Jadi kan dulu bedanya emang gue masuk duluan, jadi kan gue masuk sebagai main community, habis itu baru si Kenny itu jadi sub community-nya gitu kan. Terus ya udah gitu, jadi itu pertama kali pertama kali gue ketemu dan gue kayak ngomong-ngomong sama orang-orang pelikan lah. Nah ya, itu akhirnya lu ketemu banyak orang Indo. Iya itu ketemu orang banyak banget orang Indo. Nah itu bapak-bapak itu juga waktu itu gue berusaha buat making an impression ya, apalagi ke Anas gitu, kayak bantu lah apalah supaya kesannya bisa dapat gitu loh. Begitu ntar gue sign up, gue langsung dapat positionnya gitu loh. Jadi udah ambil hatinya dulu ya. Dulu mau lihat dulu karena ini ada presidennya nih gitu kan. Dulu gue sibuk apa ya bapak-bapak ya. Jadi kebetulan dulu kan gue logistik kan, jadi gue bagian ngurusin barang. Harusnya lu harusnya masuk ke barang gue, berarti kalau ngangkat barang kan. Iya. Lu harusnya divisi gue, lu subkomnya gue, lu logistik gitu. Tapi dulu akhirnya gue kan bapak-bapak itu fokus ke gue jadi MC-nya waktu itu, gue nggak salah, MC dadakan. Nggak ada lagi. Gue di komite gue pelikan maincom 11 orang. Gue cuma dia satu orang yang cowok. Terima kasih. Itu menunjukkan nggak sebanyak tertarikan para cowok-cowok yang kuliah di komunitas gitu ya. Itu masuk komunitas sialnya di pelikan gitu, nggak ada lagi. Itu cuma gue doang, gila. Gue satu kayak ya udahlah, mau tidak mau gue jadi. Pelikan 2 sebenarnya lebih banyak cowok daripada cewek. Pelikan 2 itu yang di kita apa yang sebelumnya? Sebelum lu sama Anas. Wah, gua tidak tahu apa-apa lah itu pelikan 2. Iya, seingat gue lebih banyak cowok daripada cewek. Cuma ya maksudnya gue pertama kali lihat ya komite bener-bener cuma sisa satu cowok aja. Hansen. Kayak di foto pelikan itu ada semuanya cewek berjejer gitu ya.
satu Hansen di tengah. bener gue kayak raja minyak kayak gue udah gue yang paling gue kan yang bisa dibilang yang paling tinggi kan dari semua itu gue kayak satu cowok sisa cewek semua gue kayak seneng nggak seneng loh. Kadang kalau ada urusan yang harus urusan cowok ya gue yang maju. Tapi mereka hebat sih cewek-cewek itu cewek-cewek yang mungkin secara untuk hal-hal berat ya gue yang lakuin, tetapi secara pemikiran ide itu hebat. Dan dari pernikahan sendiri kita juga made quite a lasting friendship ya. Bukan gue sama Hansen doang, kayak kita ada grup-grup kayak Michelle, Stephanie gitu-gitu juga. Kita dari pelikan itu akhirnya bikin friendship yang until now juga masih ada gitu loh. Betul, masih walaupun existing. udah beda-beda kan. Walaupun kita udah beda-beda, ada yang satu gue di Jakarta, Kenny di Samarinda, ada yang lagi di Aussie, ada yang masih di Singapura, ada yang di Surabaya. Udah bisa-bisa tapi masih bisa keep in touch dan masih lucu aja ya kalau kita ngobrol-ngobrol. Yang dulu even dulu aja kita kenal banyak kayak gitu aja tuh nggak ada yang kayak formally hi gue Hansen nice to meet you, nggak ada kan, semuanya cuma kayak nimbrung aja gitu lagi ngobrol apa. Iya benar biasa. Mungkin itu yang gue bilang juga karena kan kita di KLT juga ngomong kita lagi di negara orang, kita butuh satu komunitas membuat kita kayak feels like home, kita satu tempat yang gimana kita bisa nyaman banget lah di luar dari kegiatan kita biasanya kan. Don't get me wrong, kayak emang kita di negara orang itu juga harus take advantage, as in kita it's a really good chance to network, to learn multicultural, kayak build a multicultural network lah. Jadi kalau for me di awal mindset gue begitu, karena makanya gue lebih banyak ngomong-ngomong sama orang lokal, sama orang Singapura, sama orang Malay, Chinese, itu juga kayak lebih, karena di satu sisi gue rasa emang this is my chance gitu. Jarang banget gue di Indo bisa dapat teman-teman yang begini, dan ini membuka mindset juga kan. Cara orang Singapura berpikir sama cara orang Indo berpikir itu, walaupun kita tetanggaan, beda banget loh sebenarnya loh. Beda banget kan. Bahkan in terms of for us Chinese Indonesians itu gue rasa lebih totok dibanding Chinese Singaporeans. Iya nggak sih? Values-nya gue rasa lebih. Beberapa hal. Itu dia. Jadi dari situ kita juga belajar lebih banyak tentang culture-nya mereka. Even my friends kayak ada Indians, ada Malaysian, Chinese, Singaporean, ada orang Chinese mainland. Itu mindsetnya beda-beda tapi seru juga gitu loh ngomong. Nah tapi balik lagi, karena kita kan di negara orang, jadi ya ujung-ujungnya tertariknya itu sama orang-orang yang sekomunitas, satu darah lah ya, anggapan lah ya. Iya, satu darah bener. Tapi itu gue juga setuju sih. Jadi itu satu hal yang bisa dibilang kalau dari Kenny, mungkin Kenny udah punya satu prinsip itu dari awal. Jadi dia bisa menjalankan seperti itu. Yang gue sayangkan dari gue pribadi adalah dari awal, karena gue bisa dibilang apa ya, gue pindah ke sana awalnya untuk kuliah doang, ya kan. Jadi gue pikiran untuk membangun network dengan siapapun. Lagi gue dari awal juga kalau ada temen ini ya udah gitu kan. Sangat disayangkan jadinya gue nggak punya banyak waktu atau punya banyak knowledge tentang itu tadi, tentang orang-orang di luar orang Indo gitu kan. Padahal gue ketemu orang Singapura ada, orang dari China, dari France. Waktu itu gue ada satu teman dari France juga, dari Prancis, terus juga banyak lah gitu. Sebenarnya banyak kesempatan bisa gue pakai untuk gue kenal tipe orang seperti apa segala macam, tapi gue tidak pakai sih. Which is gue sayang banget sih, gue menyayangkan itu sekali. Jadi buat kalian nanti yang memang mau ada rencana, jangan, it's a good thing gitu, kalian bisa ada satu tempat di mana feels like home, lu ketemu satu orang yang ngobrolnya lebih nyambung. Tetapi kalau misalnya bisa expand, kalian punya friendship, bisa ke negara-negara lain, kalian bisa belajar tentang culture mereka, lakuin aja sih. Kesempatan nggak datang 2 kali kan. Iya, benar-benar. Kita nggak pernah tahu, mungkin kita habis kuliah, setelah itu kita akan harus balik Indo atau kita bisa stay di sana untuk belajar lebih banyak, kan kita nggak pernah tahu. Jadi selama ada waktunya sih harus dijalanin sih. Benar-benar. It's a good point.
and then Pelikan ya. Kita Balik lagi ke Pelikan. Balik ke Pelikan. Dulu kan kita starting from community. Setelah itu kan kita tetap ada friendship kita tetap berjalan di luar dari komunitas juga kan. Akhirnya kita ketemu satu hal yang sama, yaitu FIFA. Tapi bener kan? Itu awal-awal jadi gue nggak tahu. Gue pikir teman main FIFA gue cuma satu orang dulu. Iya. Tapi ternyata kan akhirnya gue ketemu Kenny yang main FIFA juga. Ya udah awalnya cuma ngobrol. Akhirnya main ya kan, akhirnya main bareng. tapi lucu loh. Awal dari kita lebih dekat itu karena sebenarnya dari FIFA gitu. Kita nggak pernah tahu kan, karena kita nggak. Biasanya FIFA gitu kayak it brings competition, malah bikin orang musuhan gitu ya. It brings us together gitu ya. Nah kita kalau main walaupun memang ada competitionnya, kita memang harus main bareng, kita lawan gitu. Tapi karena kita lucu gitu kan, bisa kadang gue udah gini kayak ini tanya, lu gimana caranya bisa begitu caranya gitu kan, gimana caranya lu bisa begini gitu. Dan at the end malah kita jadi ngobrolin hal lain gitu. Karena kita sering hangout bareng melalui FIFA ini, kadang kita lagi break FIFA, kita bisa ngobrolin yang lain gitu. Kita tahu background masing-masing, apa yang lu sukain juga, apa yang gue sukain juga gitu. Jadi kita nggak pernah tahu ya, maksudnya apa yang kita lakukan, one activity bisa brings a lot of opportunity ke depannya kan. Okay, just for those who are curious gitu ya, gue selalu kalah sama Hansen. Gue bisa ngitung jari, gue menang ngelawan Hansen main FIFA tuh berapa kali. Bener-bener bisa ngitung jari. Dan itu dia pakai controller yang dia nggak familiar with. Dia nyoba pakai Xbox gitu ya. Gue masih kalah. Tapi itu perjuangannya susah loh. Itu perjuangannya gue nyari tutorial di YouTube loh. Gimana cara pencetannya, gimana sama atau enggak, itu susah loh megangnya. Apalagi kadang gue habis main sama lu kan pakai Xbox nih. Dan gue main sama teman gue lagi yang lain ada juga, si Theo itu kan pakai PS juga. Susah jadi iya. Ini beda banget feelingnya. Jadi kadang gue salah mencet lah atau gak kepencet lah gitu kan. Malah karena kan Xbox lebih beefy gitu ya, lebih gede gitu kontrolernya dibanding PS4 yang kecil gitu. Yang kecil lebih compact yang itu lah kebiasaan dari dulu anak PS megang Xbox agak. Itu kan awal-awal gue kalah terus aja. Gue dibodohi oleh controller gitu. Oke. Terus juga kayak dari situ juga kita juga banyak kita bukan di luar FIFA juga, kita akhirnya banyak ngobrol-ngobrol, banyak belajar bareng, baik di kampus maupun waktu itu spot kita termantep ya, terlegend gitu, Starbucks KT di apa sih namanya, Handy Road, samping Sota, yang di dekat Sota. Soalnya dulu enak ya, maksudnya kan gue dulu tidak familiar. Mungkin gue nggak tahu ya Starbucks di Indo yang 24 jam banyak atau enggak ya. Tetapi kan most of Starbucks di Singapura, ya kan, most of the Starbucks di Singapura itu kan 24 jam. Jadinya dulu akhirnya kita tahu tuh ya. Jadi ada satu tempat yang dekat sama kampus. Awalnya ya untuk belajar gitu. Belajar bareng gitu. Iya. Belajar bareng tapi datangnya jam 10 malam gitu baru datang. Mentang-mentang tahu Starbucksnya 24 jam. Dan ini pas masa-masa kita masih kuat gitu ya, begadang sampai jam 3, jam 4 masih bisa kuat gitu, masih cerita-cerita. Dan waktu kita dari jam 10 sampai jam 4 pagi itu belajar, katanya sih belajar ya. 75% kayaknya lebih banyak ngomong daripada belajar deh. Bener. Alasannya baru bikin misalnya essay atau apapun tugas kita masing-masing 1 jam nih, baru 1 jam. Yuk kita beli makan dulu yuk gitu kan, istirahat dulu break. Kerjanya 1 jam, breaknya bisa 2-3 jam. Dan ini sebenarnya masa-masa S1 loh. Ini masa-masa degree gitu ya, masa-masa yang agak susah gitu. Tapi di satu sisi ya jadi lebih enak juga ya, kita jadi lebih enjoy juga masa-masa degree kita, karena kesempatan kita untuk bersosialisasi itu lebih ada juga gitu loh. Betul. Dan ini yang memudahkan gak sih? Untuk kayak misalnya kita hidup di Singapura, kita dengan adanya sosialisasi begini, dengan beratnya degree, kita dengan sosialisasi, dengan ngomong-ngomong sama teman, nyantai-nyantai sambil belajar gitu kan, akhirnya kayak berasa lebih ringan juga kan.
Betul. Kalau gue menanggapinya dengan kayak gini. Jadi dulu kan gue memang nggak punya kesempatan banyak untuk belajar dengan orang-orang di luar Indonesia. Kemudian karena gue ngerasa udah telat juga, gue ada teman-teman nih, kebetulan teman-teman yang kita dulu sering nongkrong bareng itu kan ya, sampai pagi kita cerita-cerita. Itu kan juga bisa dibilang punya background yang berbeda-beda, betul kan? Iya. Kita punya cerita yang berbeda. Jadi gue memakai satu momen itu, yang gue dapat adalah gue jadi bisa tahu nih, walaupun kita sama-sama orang Indonesia, tapi kita punya banyak hal yang bisa kita pelajarin dari satu sama lain gitu kan. Kadang gue bisa tahu cerita dia seperti apa gitu kan. Dan itu menurut gue satu hal yang menarik, karena gue rasa kalau misalnya kita semua lah ya, lu, gue dan teman-teman kita itu mungkin sama-sama di Indo, gue rasa tidak akan sebanyak itu informasi bisa kita ceritakan, ngerti nggak? Bisa kita bagikan. Karena jadi ada mungkin satu limitation kali. Sedangkan kalau kita udah di satu tempat yang kita nggak familiar, terus kita ngerasa kita butuh nyaman nih, butuh komunikasi sama teman dekat kita, jadi lebih all out gak sih jadinya? Gue ngerasa jadi kita secara tidak langsung kita punya pemikiran lebih terbuka juga, ya kan? Kita bisa get a lot of things juga gitu, karena kita bisa bareng-bareng gitu. Iya. Pasti kan gue lihat juga kayak teman-teman kita yang kita kira mungkin dia baik diem-diem aja, ternyata pas udah sering ngobrol ternyata kita bisa tahu dia orang seru gitu. Lebih seru kan jadinya kan. Itu juga pengaruh sih buat gue sih, pergaulan kita selama. Prime example Kristo. Gue sejenak lupa Kristo, sorry Chris. Gue berhasil lupakan lu cuman. Karena Kristo diem banget coy, gue nggak bisa dulu. Maksudnya gue nggak terlalu ini kan, tapi kan ternyata lu yang lebih ini sama Kristo kan, lu sering ngobrol sama Kristo. Dari situ juga kita kan jadi tahu kan karakter orang berbeda, tapi begitu kita kalau udah deket juga rasanya juga lebih open lah ya. Jadi kita lebih open, kita juga lebih tahu, kita bisa accept semua orang punya perbedaan. Karena gue rasa kalau di sini karena ada beberapa hal ya gue nggak tahu, masih menurut gue sih kurang terbuka aja sih dibandingkan yang di luar ya. Tapi it's based on my experience aja sih. Iya. Gitu, beda aja gitu kan ya. Tapi gue rasa balik lagi ya ke berorganisasi dan lain-lain. Ini mungkin sesuatu yang bisa kita bahas ke depannya juga. Karena gue rasa aside from education, kita cari education di negeri orang gitu ya. Gue rasa bikin kayak ada community, ada belajar bareng, kayak untuk kayak contoh pelikan gitu, kita bikin event, kita ngadain event gitu, itu skill set kita jadi lebih banyak. Jadi kita belajar banyak tentang soft skills juga, communication, tentang leadership, tentang teamwork gitu kan. Akhirnya sesuatu yang kita membiasakan diri lah. Itu sesuatu yang nggak mungkin kita bisa dapat dari pure education dari university. Itu adalah sesuatu yang kita pelajarin dari kita bekerja sama-sama orang, kita ngobrol-ngobrol, kita ya bikin event kayak pelikan. Itu akhirnya jadi menambah value-nya kita sebagai as a person. Benar, setuju. Tapi kalau kita ngomong organisasi itu cukup banyak sih yang bisa diomongin kan. Karena gue rasa lu juga punya dampak yang lu dapatkan lah, dampak positif lu dapatkan setelah berorganisasi. Gue juga punya dampak positif lebih banyak gue dapatkan setelah gue berorganisasi. Atau mungkin kita harus bahas ini di satu podcast terpisah kali ya. Iya. Bisa. Kita bisa ya, kita coba kita ini nih ya, kita aturin nih untuk bikin satu. Ini based on khusus how kita berorganisasi dan mungkin dampak dan efek setelah lu banyak berorganisasi kali ya. Nanti kita bisa bahas. Oke, terus selain dari aktivitas kan, buat yang dengerin juga nih, buat nonton podcast kita pasti juga pengen tahu nih, selain kalau kita orang Indo ke luar negeri sekolah, selain aktivitas, pasti ada satu hal lagi yang menurut gua sangat amat lumayan krusial nih, living cost and accommodation. Ini berat nih. Ini yang harus berat, tetapi harus kita ini karena pengalaman kita beda-beda ya, in terms of this. Betul. Pengalaman kita beda-beda, dan gue rasa ini juga satu hal yang menjadi main concern lah. Pasti gue rasa semua orang kalau mau pindah, gue harus gimana segala macam gitu kan. Kalau
kita pertama bahas tentang tempat tinggal deh. Kita datang ke sana pasti kita butuh tempat tinggal. Kalau lu sendiri pengalaman lu nyari tempat tinggal di Singapura gimana kan? Gua udah di Singapura gue 6 tahun ya. Jadi over the 6 years period gue udah pindah 3 kali. 3 kali itu karena ada yang misalnya kayak taking a break like that, kayak kan gak mau keluar duit atau apa kayak untuk keep that room gitu loh. Gue pertama kali di Singapura itu masuk ke kos-kosan. Jadi ada ibu kos orang Indo. Ini gue tahu gara-gara teman gue di Jakarta juga. My living, my accommodation itu harganya 1,100 Sing dollars. Ini waktu itu masih kursnya 8.900 ya SGD ya. Sekarang udah beda. Itu pas kursnya masih 8.900, gue 1.100, itu kamar bagi 2. Tapi dapat makanan dari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat, pagi siang malam dapat makanan, ada laundry-nya, ada digantiin spray dan lain-lain. Nah, terus kayak 1.100 itu tinggalnya di daerah Balestier, di daerah dekat-dekat Novena, Thompson, daerah sana deh. Nah, itu kan juga sebenarnya prime estate nggak sih, kayak masih masuk dalam jangkauan kota juga, nggak jauh gitu. Benar. Makanya harganya juga tinggi. Yang kedua, aduh ini gue paling regret sih, bener-bener sih. Jadi hati-hati ya kalau pilih tempat tinggal. Semakin dekat sama kota itu semakin mahal. Tapi juga ada kondo, harus pilih. Kalau gue sih dari pengalaman gue, sekarang gue bakal lebih pilih HDB dibanding kondo, apartment atau gimana. Karena ujung-ujungnya facility jarang banget dipakai nggak sih? Kayak swimming pool, gym dan lain-lain itu jarang dipakai. Gue second tempat tinggal kedua gue itu bayarnya 1,250 Sing dollar. Sendiri atau berdua? Oh, sendiri. Dan itu nggak kayak kos pertama, nggak dikasih makan, nggak dikasih apa. Basically cuma lu bayar tempat tinggal, terus masih harus bayar itu lagi loh, utilities. Jadi kayak air, listrik, internet gitu-gitu masih harus bayar gabung sama orang-orang yang di sana. Jadi around 1,350 lah kurang lebih lah on average per bulan. Bayangin sakit hatinya. Dan lu ingat sendiri kamar gue waktu itu sekecil apa? Yang di ini kan, yang di di River Valley. Kilini Road. Ya. Ya, nggak tahu. Itu 1.250, gue nggak tahu. 1.250 base-nya, cuma excluding PUB utilities. Gila, 350 ini. Iya, dan terus akhirnya dari situ gue baru pindah ke Valley Point, ke deket-deket juga masih River Valley, cuma di ujungnya. Karena waktu itu gue masih pilih River Valley karena satu alasan, dekat sama Spice, tempat favorit kita nih. Tapi sekarang udah tutup. Iya, sayang banget sih itu. Nah itu harganya itu udah lebih friendly, dan di antara semua paling murah gitu ya. Dan kamarnya paling luas, paling enak. Terus kebetulan roommate-nya juga baik-baik semua, orang Indo gitu ya. Orang Indo yang professional yang udah kerja di sana. Gue bayar 900 itu di HDB. Wah, itu paling murah tuh ya. Akhirnya lo menemukan paling murah dari pertama kali lo pindah nih. Sampai terakhir lu stay di situ terus ya berarti ya? Iya, sampai sekarang baru balik. Sedih sih. Tapi berarti cukup banyak perjalanan lu untuk mendapatkan yang paling pas dan akhirnya yang paling murah juga malahan. Okay. Kalau lu gimana? Kalau gue beda nih ceritanya sama lo. Kalau gue dari pertama kali gue pindah sampai ke gue lulus, gue hanya di satu tempat. Satu tempat ini gue namanya kalau gue nggak salah Sturdy View. Itu adanya kalau gue ditanya orang, lu tinggalnya di mana sih? Gue cuma bilang itu dekat Little India.
Kayak terus orang kayak oke, Little India gue tahu kan, itu cuma satu station away dari Little India kan, Karang Park. Itu di situ gue dulu tahu tentang kos-kosan itu dari, gue lupa, kayaknya ada kenalan dari agent yang di sini. Agent pendidikan gue yang membantu gue ke sana itu kasih gue kontak dia nih, kebetulan yang punya orang Surabaya ini, orang Indo juga. Gue pikir wah enaknya kalau orang Indo kan lebih apa namanya, lebih gampang lah komunikasi segala macam, lebih cincai lah, kalau ada apa-apa lu bisa kebantu lah sama orang Indo gitu kan. Terus dulu gue memang dari awal gue pengen cari tempat yang memang khusus untuk tidur doang gitu kan. Kayak lu tadi bilang percuma fasilitas banyak gak dipakai, bener. Itu gue dari awal gue mau pindah, gue udah tau gue gak butuh namanya fasilitas. Gue yang penting gue ada tempat untuk tidur, ada lemari, ada kamar mandi, ya iyalah kalau ada kamar mandi. Gimana ceritanya gitu. Yang penting gue tempat untuk istirahat. Akhirnya gue temu satu tempat nih, tempat yang gue tempatin dari awal sampai akhir. Itu sebetulnya si kamar ini baru. Kamar ini sebetulnya dulu sebelum dibikin kamar itu adalah gudang penyimpanan doang. Jadi terus gue pas denger gudang, gue pikir kalau gudang kan masih sama, mungkin agak gede kan. Datanglah gue kan gitu kan. Nah kita harus survei. Jadi memang namanya harus survei sih kalau ke tempat, karena terkadang apa yang lu tahu di foto itu kadang di asli nggak asli juga kan. Datanglah gue ke sana gitu. Gue lihat, pertama kali impresi gue adalah ini kamar kecil banget memang, kecil banget, sekecil itu. Sampai gue pas pertama kali abis gue lihat itu, gue ke kamar mandi. Kamar mandi kan di luar tuh, kamar mandi nggak dicampur. Ini kamar mandi sama kamar gue gedean kamar mandinya coy, gue bilang. Terus gue lihat, ini kamar mandi sama kamar tidur gue bilang gedean kamar mandi gue bisa tidur di kamar mandi aja gue bilang. Ternyata memang sekecil itu gitu, karena memang dibilang karena ini memang di bekas gudang, tetapi ini kita barang-barangnya baru, furniturnya baru, segala macem, kasurnya baru. Pokoknya enak banget lah, dia memang dibikinnya sesimpel mungkin dan untuk buat istirahat doang. Dan itu gue dapet dulu pertama kali harganya $700 kalau nggak salah. Terus sampai akhirnya naik sampai $750. Sama sih, kursnya dulu masih 8.900, jadi kurang lebih 8 juta, 9 juta. Itu dibilang murah banget enggak? Tapi dibilang kemana juga enggak, karena itu masih masih under $1,000 gitu kan. Jadi kalau gua sih dulu mungkin hoki-hokian juga kali ya, kalau untuk cari-cari tempat ini. Jadi kalau untuk yang pengen untuk rencananya mau kesana juga misalnya, menurut gue sih pinter-pinter aja sih, pinter-pinter cari, sabar-sabar carinya, banyakin survei, karena terkadang ya kayak gitu, kayak gue juga nggak pernah tahu gue ternyata dapat yang tempat yang oke, walaupun sempit, karena gue juga nggak butuh sih, gue butuhnya penting buat tidur, penting cozy, dekat juga, sebenarnya itu dekat banget sih sama kampus. Jadi dulu gue seneng banget, ternyata gue bisa tinggal satu kali naik bus. Jujur gue rasa kayak emang setelah berapa lama di Singapura ya, emang in terms of accommodation ya sebaiknya kalau misalnya you don't use the facilities dan lu mengutamakan harga, mending cari HDB sih. Benar-benar HDB are government paid property ya kalau nggak salah sih. Dan itu yang bikin biasanya jadi lebih murah juga. Nah dari situ kayak gue rasa kayak kamar lebih oke. Terus untungnya gue rasa sih, gue hoki banget dari tiga tempat itu, gue landlord 2, yang pertama sama yang terakhir ini super nice people, super nice people. Yang kedua biasa aja, cuma ya oke lah. Cuma ya makanya gue rasa kayak orang bilang Singaporeans are kayak agak sombong atau gimana, sebenarnya enggak sih. Kayak gue rasa mereka baik-baik juga sih. Apalagi yang seniors gitu ya, waduh. Warms my heart. Paling kurang lebih kayak gitu kan. Jadi kalau dulu juga gue yang penting, kalau mungkin beda-beda lah. Mungkin ada beberapa yang pengennya fasilitas juga mau pakai. Kalau gue sih prefer gue tempat tinggal. Kalau memang gue mau berenang ya gue bisa ke teman-teman gue. Kalau gue mau gym, gue mendingan sign up for gym gitu kan. Jadi kayak mendingan terpisah, karena menurut gue secara harga kan lebih worth it. Kadang yang bikin mahal kan fasilitas. Makanya gue juga dulu hoki, gue dapetnya di private apartment lah itu, yang tempat gue, bukan HDB. Private apartment kecil, memang apartemen cuma 13 lantai. Gue nggak peduli, gue bilang gue pas lihat kamarnya baru, yang gue suka karena furniture-nya baru. Jadi gue nggak merasa itu kayak di gudang. Jadi kayak jadi lebih kepake banget, dan itu sih jadi hoki banget sih. Jadi gue lumayan tuh, jadi selain gue udah dapet yang murah, jadi gue bisa save
money juga untuk gue pakai tuh kehidupan sehari-hari gue gitu kan. Gitu kan. Kalau sehari-hari paling lu pakai buat apa sih gitu kan? Paling buat makan misalnya. Makan untungnya dekat rumah gue juga ada banyak tempat makan. Adam's Corner. Economic rice. Adam's Corner. itu Joss itu paling mantap lah itu. Makanya gue akan cari makanan yang murah-murah aja gitu. Iya, tapi kita kayak kalau misalnya lihat average-nya gitu ya. Apalagi yang kayak di dekat-dekat kampus itu juga makanan kurang lebih berapa ya? $5-6? Ya, around 5-6 lah yang paling common ya. Rata-rata yang common. Dan berarti itu kita kan makan anggapan 3 kali sehari ya. Gue sih kalau di Singapura sih kayaknya hitungnya 2 kali sih. Pagi biasanya nggak makan. Lagi nggak kata siang sama malam doang lah ya. Siang sama malam. Itu kalau misalnya kita hitung-hitung living cost-nya di luar transportation dulu ya, untuk makan aja udah berarti anggap kita makan 7,5 lah sekali lah maximum. The ceiling maximum. Hitungan 15 udah 450 per bulan loh. Kurang lebih ya. Itu kalau nggak jajan dan nggak makan. Iya, itu kalau nggak jajan. Mahal ya. Kalau di Singapura itu boba itu udah paling milk tea itu udah paling serem deh. Apalagi. Ya kan. Terus transportation berapa ya? Transportation kita kalau misalnya lu yang kayak dari daerah Farrer Park lah ya. Farrer Park atau Little India sih sebenarnya? Farrer Park kan. Gue lebih dekat Farrer Park. Iya. Farrer Park ke Kaplan berapa ya? Kalau gue take bus itu satu kali jalan kurang lebih $0.8, 80 sen. 80 sen. Itu kalau gue pulang pergi bener-bener cuma pulang pergi ya kurang lebih 1,6. Taruhlah $2 lah. Kalau muter kemana dulu segala macam. $2 per hari. Berarti kalau misalnya gue seminggu 5 kali masuk terus, itu at least berarti gue harus top up kurang lebih $10 per minggu. Untuk weekdays-nya doang ya, itu nggak pakai jalan-jalan. Kalau kalian sebulan berarti kurang lebih $300 plus minus. $40. Gua kayaknya hitungan per trip itu $1 sih per trip ya. Jadi kalau misalnya bolak-balik hitungan $2. Kalau misalnya cuma ngitung ke kampus berarti itu berapa? $60 per bulan. Per bulan ya. 60 ya. Untuk accommodation sih menurut gua masih bisa diakalin lah ya. Maksudnya kan secara untuk public transport itu udah oke banget sebetulnya. Kalau lu untuk kayak yang pengen cepet ya mungkin lo pengen naik taksi atau naik Grab. Tetapi secara untuk nyaman, secara untuk memudahkan lo sebetulnya bus and MRT udah cukup banget sih. Sebenarnya kalau jadinya ya sekarang kita juga bisa make case kayak misalnya di Jakarta gitu ya, Transjakarta juga makin lama makin bagus, MRT juga masih udah oke gitu ya. Singapura apalagi kayak Singapura itu for me I think kalau misalnya gue pakai taksi itu mostly karena bener-bener in a hurry, kalau terlambat kelas gitu ya baru naik taksi. Cuma kalau misalnya nggak buru-buru itu bus MRT enak banget. Bener-bener enak banget gitu loh, kayak nggak hassle free juga, jadi enak sih. Dan bus stop itu kan tiap berapa meter itu pasti ada gitu loh. Betul. Jadi udah ada tersedia. STB lebih banyak lagi biasanya mereka di setiap blok malah ada gitu kan. STB segede gitu di setiap blok bus kadang suka ada yang lewat, jadi lu udah kebantu banget. Gue juga setuju sih, gue sih pakai taksi kalau lagi bawa barang aja kan. Kalau lagi either gue lagi baru balik dari Indo atau mau berangkat ke airport itu kan ribet banget gitu. Atau kalau nggak dulu kalau mau event Pelikan kan secara gue dulu kan logistik butuh beli barang segala macam, gue pakai taksi, toh bisa reimburse anyway gitu kan. Benar. Ribet bawa sendiri gitu kan. Nah itu dia. Bahkan dari airport pun mau ke rumah sebenarnya tergolong gampang loh. Kita naik bus MRT itu tergolong gampang loh ya. Karena sering kali kecuali gue lagi males, lagi capek gitu, gue pakai MRT dari MRT turun ke Orchard, terus naik bus udah gampang banget.
Iya, benar. Dan itu murah loh ya, cuma berapa? $2 kalau nggak salah ya. Murah loh. $3 doang kan. Instead of kalau naik taksi minimum bisa 15 ke atas lah ya, 20 ya. Taksi dari airport itu pasti $20 ke atas. Kecuali lu tinggalnya daerah-daerah east side atau gimana, beda cerita. Cuma kalau misalnya you're living inside the downtown center area, itu pasti di atas 20. Nggak mungkin nggak. Hebat kalau bisa dapat di bawah. Sering karena bisa dapat karena sih. emang jauh sih untuk tolnya pun juga udah jauh kan dari airport ke daerah yang benar-benar kotanya aja itu udah lumayan. Iya. Belum kena fee tolnya juga. Iya, belum kena IRP-nya. Wah, udah nggak cuan lah, pokoknya itu paling nggak cuan lah. Kalau bisa dihindari sih sebenarnya. Sebenarnya kalau di Singapura kita pasti living cost, accommodation gitu pasti tergolong mahal sih. Kayak ya hitungan minimum ya 600-750 itu scraping by, kayak nggak boleh nyenek, nggak boleh ini, kayak lebih susah lah ya dapatnya lah ya. Benar. Paling kalau mau bener-bener, kalau kayak case-nya gue masih bisa lah di bawah 2.000 lah per bulan, di bawah 2.000. Tinggal pinter-pinternya lu aja. 2.000 termasuk accommodation ya. Ya, accommodation kayak gue kan 750 kemarin, 700 sampai 750 akhirnya gue kan naik. And then lu kalau misalnya kayak tadi bilang untuk makan gak jajan, tahu 750 lagi gitu kan. Jajan lu kan. Kalau lebih 1.600 bisa sih sebetulnya. Kalau bener-bener ini ya, kalau bener-bener lu mau save banget kan. Karena temen gue pun banyak yang dia bisa tempat tinggal cuma $300, and then makannya paling cuma $400 sebulan. Gue sampai kayak dewa. tapi itu sangat amat itulah, itu kan opsional. Menurut gue kayaknya sih nggak common aja kalau misalnya terlalu ini, pasti lalu banyak. Pasti bawaannya jadi nggak bisa benar-benar enjoy juga, apalagi udah di negara orang, kita harus experience juga sih. Benar itu yang mesti dipertimbangin juga. Terkadang kita ngerti kita pengen save money banget, kita nggak pengen ngirit, tetapi kalau jadinya membatasi kita untuk berkembang, misalnya ngobrol, bisa belajar banyak hal, menurut gue sih sayang sih. Iya. Nah itu kita belum ngitung Starbucks loh, kita belum ngitung kita tiap bulan Starbucks, tiap hari Starbucks gitu ya. itu yang udahlah, itu nggak, ya tidak direncanakan lah ya. Kayak USS gua tuh itu $80 loh. $80 tuh gue mesti nyicil berapa kali tuh, motong uang jajan gue berapa bulan kali biar nggak pusing gitu. Misalnya gue cicil 4 bulan gitu kan. Gue potong $20 pengeluaran gue setiap bulan. Ya gitu sih paling kayak kurang lebihnya ya kalau untuk kayak ini. Jadi untuk yang dengerin, gue harap sih nanti kalian yang punya rencana mungkin, atau mungkin sekarang yang kalian lagi masih dalam in between study di luar negeri, mungkin ini podcast ini gue harap sih bisa menjadi satu pembelajaran, sebagai satu patokan juga untuk kalian ke depannya. Untuk masalah kegiatan, kalian masih banyak hal yang bisa kalian dapetin di luar dari kuliah aja, dan bersosialisasi, do something yang untuk belajar juga lah di luar dari edukasi. Kedua, kalian bisa maintain juga untuk living cost-nya juga, supaya nggak terlalu keteteran lah ya anggapannya untuk kalian selama stay di sana gitu. Okay, I think it's basically it ya. Yeah, that's basically a wrap. Ya, thank you so much untuk semuanya yang udah dengerin dan udah nonton juga nih untuk podcast kita di YouTube. Hopefully ini bisa membantu, dan kalau memang kalian ngerasa ini podcast kita membantu kalian banget nih untuk memberikan make a decision, please boleh juga untuk di like, di share, subscribe juga channel kita supaya kita bisa bikin konten-konten kayak gini lagi lah ke depannya Ken ya. Iya. Klik lonceng notifikasi juga. Soalnya kita setiap hari Minggu akan keluar LTAT, Let's Talk About Tech, dan setiap Rabu kita keluar episode kayak gini, TNT Podcast. Oke deh kalau gitu. Iya. Thank you semua. Thank you semua. Thank you for listening. That's a wrap. Bye-bye. Yep, bye-bye.